Oke, pada mata kuliah pengembangan media berbasis blended learning. Jadi, untuk mengenal lebih jauh terkait mata kuliah ini, kita perlu tahu dulu apa ini maksud dengan blended learning. Jadi, blended learning pada hakikatnya adalah pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian model pengajaran, gaya pembelajaran, dan memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antar fasilitator dengan orang yang mendapatkan pengajaran. Biasanya blended learning adalah sebuah pembelajaran yang merupakan kombinasi antara pembelajaran secara langsung atau face to face dan pembelajaran secara online. Tapi lebih dari itu, sebenarnya blended learning juga sebagai elemen dari interaksi sosial, baik itu secara nyata di dalam kelas maupun secara maya di dalam internet. Jadi sederhananya blended learning itu adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online. Namun pembelajaran blended learning, karena ini masih menjadi hal yang baru terutama di Indonesia, ada banyak permasalahan karena Indonesia pun lebih banyak menggunakan pembelajaran tatap muka. Jadi ketika terjadi pergeseran antara tatap muka ke pembelajaran blended learning, banyak permasalahan. Yang pertama, permasalahan yang sering ditemukan dalam blended learning adalah pengemasan konten yang menarik. Kebanyakan pengajar di Indonesia memiliki kelemahan dalam pengemasan konten yang menarik, sehingga ketika mereka melakukan pembelajaran blended learning khususnya yang online, guru-guru akan sedikit keteteran. Yang kedua adalah infrastruktur terkait jaringan internet. Jaringan internet di Indonesia ini masih tidak merata. Jadi kalau kita berpatokan ke daerah Kalimantan Utara yang berada di pelosok, kemungkinan jaringan internet juga masih tidak stabil. Jadi permasalahan blended learning terutama yang online itu adalah di jaringan internetnya, karena tidak semua orang mendapatkan internet yang cepat. Kemudian ada manajemen waktu. Manajemen waktu di sini adalah terkait bagaimana cara guru dan siswa memanajemen waktunya dalam melakukan blended learning. Dari sisi guru, sebenarnya blended learning ini cukup menguras waktu. Karena apa? Karena yang pertama, guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran yang ekstra. Mereka harus membuat media baik itu secara tatap muka dan online, dan ini perlu menggunakan banyak waktu dalam pengembangannya. Yang kedua, dari sisi siswanya. Terkadang siswa itu juga susah melakukan blended learning karena mereka kesulitan untuk membagi waktu kapan mereka akan melakukan blended learning secara online khususnya, dan kapan akan melaksanakan tugas dalam bentuk pekerjaan rumah dan lain-lain. Hal ini bisa dilihat walaupun pada waktu corona ini tidak blended learning tapi pembelajaran daring secara penuh. Permasalahan manajemen waktu ini merupakan permasalahan yang sering banyak terjadi. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah pemahaman guru dan siswa terhadap IT. Tidak semua guru dan siswa itu memiliki kemampuan yang memadai terkait informasi dan teknologi. Ada beberapa guru yang memang tidak bisa menggunakan penerapan IT. Ada juga siswa yang tidak bisa. Hal ini juga menjadi permasalahan dalam penerapan blended learning, khususnya pada online-nya. Kemudian di Indonesia juga biaya internet yang cenderung mahal. Walaupun ada beberapa provider yang menyajikan internet itu secara unlimited, namun kebanyakan memang biaya internet itu terbatas oleh kuota. Hal ini juga akan menjadi permasalahan. Yang terakhir adalah gawai ataupun gadget. Gadget juga permasalahan dalam blended learning, karena terkadang gadget yang tidak mencapai spesifikasi minimum akan mengalami banyak permasalahan, misalkan ngadat ataupun loading yang agak lama. Dari sisi siswa ada beberapa permasalahan sebenarnya. Ini adalah penelitian terkait dari perspektif siswa. Apa sih yang salah pada pembelajaran online selama pandemi? Jadi kalau kita lihat blended learning itu perpaduan offline dan online, maka sebenarnya yang paling banyak masalah itu adalah di online-nya. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa pada pembelajaran online, siswa itu lebih banyak bermasalah pada materi yang kompleks. Artinya, guru tidak bisa mengemas materi yang kompleks dalam bentuk yang menarik.
sehingga siswa agak sedikit kesulitan untuk memahami materi yang kompleks, terutama ketika modenya itu dalam bentuk online ataupun daring. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah permasalahan koneksi. Sebenarnya permasalahan koneksi ini hanya 16%, karena lebih banyak yang dipilih oleh siswa adalah tidak pahamnya mereka terhadap materi yang diajarkan. Karena kompleksitas materi tadi tidak bisa dikemas dalam pembelajaran daring. Kemudian setelah koneksi, ada permasalahan gawai atau gadget. Dan permasalahan yang terakhir adalah tidak familiarnya siswa terhadap platform. Jadi platformnya yang dipakai, misalkan siswa itu platform macam-macam ya dalam blended learning. Terkadang banyak siswa yang tidak familiar karena tidak pernah menggunakan sebelumnya. Itu dari sisi siswanya. Kemudian ada perspektif guru. Nah, di sini saya ambil dari perspektif dosen. Ternyata pembelajaran daring itu banyak terjadi permasalahan di manajemen waktu dalam pengembangan media. Setidaknya 70% dosen mengatakan bahwa manajemen waktu merupakan hal yang paling bermasalah ketika pembelajaran daring. Kemudian ada koneksi, permasalahan gawai dan permasalahan teknis lainnya. Dosen mengatakan 20% merasa terganggu dengan hal itu. Dan ada 10% sama seperti siswa tadi, dosen tidak familiar terhadap platform. Artinya ada 10% dosen yang merasa kesulitan untuk mengoperasikan software yang digunakan dalam blended learning. Dari hal ini, kita harus banyak menyadari bahwa penggunaan blended learning, khususnya pada yang mode online atau daringnya, ada banyak permasalahan karena tidak terbiasanya kita menggunakan mode daring dalam pembelajaran. Maka dari itu dalam perkuliahan ini yang akan kita pelajari pertama adalah merancang pembelajaran blended learning, kemudian merancang media yang sesuai dengan blended learning, dan yang terakhir adalah melakukan simulasi blended learning. Nanti kita akan bisa lihat sejauh mana media yang kita kembangkan dalam blended learning ini memberikan kontribusi dalam pembelajaran. Jadi seperti itu pengenalan pada perkuliahan ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk membahas lebih jauh terkait blended learning. Terima kasih.